Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu, pemirsa TVRI, umat Hindu dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan kami, Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur, dalam acara Sentuhan Iman Hindu. Acara Sentuhan Iman Hindu kali ini kami adakan di Pura Dali Agrahita. Pura ini berdiri pada tahun 1967 yang berada di Dusun Sebaluh, Desa Pandesari, Kecamatan Pujon. Pura ini diselesaikan atau dipuput ketika itu oleh Ide Peranda Made Kemenun. Adapun luas areal pura cukup besar, yaitu sekitar 600 meter persegi, dan penyungsung atau pengempon pura pun berasal dari umat-umat Hindu yang berada di sekitaran pura sini, ada berjumlah sekitar 58 kakak. Bapak Ibu umat sedharma, tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita membangun kedamaian atau hita karana dalam melaksanakan upacara yatnya. Yatnya dalam agama Hindu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi dan bangun lagi pun kita tidak lepas dari yatnya. Bagaimana yatnya itu menciptakan keharmonisan dalam kehidupan kita, karena keharmonisan merupakan satu kebutuhan untuk kita semua bisa menjalankan kewajiban kita. Kalau kita melihat Saras Camusaya, Sloka 135 itu ada mengatakan, Matangian ayutan muasih ring sarwo prani, apan ikang prana ngarannya, ya ike nimitani kapagahan ikang catur warga. Jadi jangan sekali-kali kita tidak menaruh belas kasihan kepada semua makhluk. Sekali lagi, semua makhluk yang ada di alam semesta, tumbuhan, binatang maupun sesama manusia. Karena keberadaan mereka lah kita semua dapat menjalankan kewajiban kita, menjalankan swadharma kita. Nah Bapak Ibu umat sedharma, di dalam situasi yang ada sekarang, di mana komunitas dari agama Hindu di sekitaran pura khususnya, itu adalah bisa dikatakan minoritas. Tetapi bagaimana mereka dalam suasana seperti itu dapat menciptakan keharmonisan dengan lingkungan, dengan alam, juga dengan Ide Sayang Widi, yang membuat kehidupan mereka seperti Bapak Ibu lihat, kelihatan damai, kelihatan bahagia, kelihatan sejahtera. Bapak Ibu umat sedharma, tampil di tengah-tengah saya selaku narasumber yang akan menguraikan bagaimana budaya atau tradisi yang ada di daerah Pujon ini bisa membangun keharmonisan baik dengan sesama umat Hindu maupun dengan agama yang lain, demikian juga dengan pemerintahnya. Hadir di tengah saya Bapak Sudomo Adi Wijoyo. Swastiastu Pak Domo. Swastiastu. Beliau adalah PHDI Kabupaten Malang yang memang Arema gitu, Arek Malang asli. Nggih, kami persilahkan Pak Tomo, bagaimana upacara yatnya yang kita lakukan di pura ini menciptakan keharmonisan bagi keberadaan umat-umat kita. Oke, monggo Pak Tomo. Nggih. Matur suwun, terima kasih. Matur suksma Pak D. Pemirsa TVRI Jawa Timur di mana berada. Sebelumnya kami sampaikan salam Pangayu Pambagio Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semoga Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan waranugraha kepada kita semua. Baik, pemirsa TVRI yang berbahagia, pada kesempatan ini kami sengaja untuk memberikan pemahaman tentang arti penting ajaran kita yang salah satunya adalah Trihita Karana. Jadi sebetulnya ajaran Trihita Karana ini menurut kita sebagai umat Hindu sudah tidak asing lagi. Tetapi kemudian perlu juga kita sering harus memberikan satu pemahaman, memberikan sosialisasi supaya
ajaran Trihitakarana ini tidak hanya apal saja, tetapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Jadi Trihitakarana sudah jelas, Tri itu 3, Hitakarana menciptakan kehidupan yang harmonis, begitu. Kewajiban kita sebagai umat Hindu ini harus dilakukan, namanya saja wajib. Wajib itu harus dilakukan. Ya, makanya ada 3 kewajiban kita sebagai umat Hindu. Pertama adalah kita harus yakin bahwa Tuhan itu menciptakan kita sebagai manusia. Ini harus kita syukuri. Kita syukuri, kita harus merasa astungkara bahwa Sang Hyang Widi menciptakan kita sebagai manusia, tidak sebagai yang lainnya, begitu. Nah, untuk itu kita harus bisa menciptakan satu hubungan yang harmonis kepada Sang Maha Pencipta. Ya, hubungan yang harmonis harus kita lakukan, memang harus kita upayakan, gitu, supaya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi ini supaya ada hubungan yang harmonis dengan Sang Maha Pencipta, begitu. Ya, caranya kita harus berhubungan, begitu. Jadi harus berhubungan. Kalau tidak berhubungan, Sang Hyang Widi tidak akan kenal dengan kita. Nah, supaya kita kenal, supaya kita diwelas asihi, diberikan satu waranugraha, kita harus kita harus hubungan senantiasa. Ya, itu karena kalau bahasanya orang dulu kan tak kenal maka tak sayang. Gitu. Supaya kita disayang oleh Sang Hyang Widi, kita harus memperkenalkan diri, harus sering berhubungan, berinteraksi, begitu. Caranya kita harus bersembahyang. Gitu. Wajiban kita sebagai umat Hindu adalah Trisandhya. Jadi ini harus dilakukan, dan Astunggara umat kami yang ada di Pujon khususnya ini setiap hari melakukan kewajibannya 3 kali. Kalau saya lihat wajah-wajahnya ini cerah, ini sering kenal mantra Trisandhya. Sering ngayah ini. Sering ngayah, sering membakti, begitu. Terutama tadi Pak Tomo mengutip bagaimana kita mensyukuri sebagai manusia. Kalau kita lihat Saras Camu Saya Sloka 2 kan. Ikang dadi wang utamu juga ya wenang ya tumulung awak niya mah saking sangsara maka sadening subuh karma mangkana palaning dadi wang. Sungguh mulia kita menjadi manusia seperti Pak Tomo katakan tadi, karena hanya sebagai manusialah kita dapat menolong diri kita dari kesengsaraan. Itulah kita syukuri sehingga kita harmonis Pak Tomo dengan Sang Hyang Widi. Nah, ini yang penting. Jadi supaya kita itu bisa hubungan harmonis, kita ya terus harus berhubungan. Jadi setiap hari 3 kali. Hubungan kita dengan lakukan Trisandhya ini kan memadamkan ini suasana. Iya. Ngadeno, bahasa Jawa. Kan kita itu setiap hari disibukkan dengan bekerja untuk mencari ekonomi, mencari harta kekayaan, untuk kebutuhan keluarga. Ini kan situasinya hiruk-pikuk. Iya. Makanya kemudian harus kita redam dengan Trisandhya. Ya, itu di samping meredam hati kita, juga kita berhubungan dengan Sang Hyang Widi. Hubungannya harmonis sekali. Dan ini akan menenteramkan hati kita setiap hari. Itu yang pertama. Niko cara berhubungan yang paling mudah dengan Sang Hyang Widi niko dengan Trisandhya niko deh Pak Tomo. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dalam Trisandhya itu, mungkin kita harus membawa sesuatu atau dengan cukup dupa atau bunga saja cukup, mungkin begitu Pak Tomo. Mungkin bisa dijelaskan juga biar umat kita semakin, wah aku nggak gowo pajegan, nggak gowo buah-buahan, nggak ke pura wes sungkan. Apakah begitu Pak Tomo? Mungkin bisa dijelaskan juga. Tidak harus demikian. Ya, tidak harus demikian. Jadi kita ngaturan bakti, sembah bakti, sumungkem bakti ke hadapan Sang Hyang Widi itu adalah yang modal utama adalah keheningan. Ketulusan. Keheningan dan ketulusan hati. Ini. Jadi ini modal utama. Kemudian yang harus kita lakukan kalau satu misal kita menyadari, ini kita harus paham bahwa
kami diberi hidup, ya, kami bisa melakukan apa saja, beraktivitas apa, kita bisa makan dan lain sebagainya. Ini kan waranugraha dari Sang Hyang Widi. Nah, waranugraha yang diberikan oleh Sang Hyang Widi ini patut kita haturkan rasa syukur ini. Yang ngaturaken rasa syukur lah. Iya. Begitu. Jadi ini mestinya harus dilakukan, tetapi jangan terus mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Yang tidak mampu terus dimampu-mampukan. Terus kemudian yang mampu, dasarnya adalah ketulusan. Ojo nggoroi karo batine dhewe. Itu yang penting. Jadi kalau dulu memang tidak mampu berbuat apa-apa, ya bolehlah dupa satu. Ya. Atau mungkin beli dupa satu saja tidak bisa diputus jadi dua. Ini nanti untuk pagi, ini untuk siang gitu. Kalau tidak mampu tidak masalah. Tetapi kalau sudah mampu ya jangan hanya dupa saja. Belikan itu bunga. Kemudian belikan itu buah. Dalam bekal kita kan sudah dijelaskan Pak. Di sini ada di ayat 26. Yaitu patram puspam palam toyam yume baktyang prayasyanti tat aham baktyo patram asnami pra yatat mana. Artinya siapapun yang dengan ketulusan mempersembahkan kepadaku itu maksudnya kepada Sang Hyang Widi, kepada Tuhan. Tuhan bersabda. Jadi dengan selembar daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, atau air seteguk air ya, yang didasari dengan ketulusan ya. Ini akan diterima dengan bakti yang berdasarkan hati yang suci. Ini artinya apa? Umat Hindu itu tidak harus melakukan persembahyangan itu membawa pacekal besar, membawa banten yang besar. Tetapi kalau ini memang disederhanakan dengan kondisi ya, di Saklapatra, umat Hindu di Pujon ini, ya artinya semua didasari dengan rasa ketulusan. Jadi jangan ada pemikiran bahwa menjadi orang Hindu kok sulit ya. Kok sulit sembahyang harus membawa seperti ini, harus menyiapkan banten seperti ini. Tidak harus demikian. Itu kan ada waktunya. Kecuali pada saat odalan, pada saat upacara tertentu. Kalau setiap hari persembahyangan biasa Trisandya 3 kali sehari itu, ya cukup dengan bunga, dengan dupa, ya, dengan air, buah-buahan sekadarnya. Ini sudah kita lakukan, didasari dengan ketulusan itu. Ini yang harus dilakukan oleh semua umat Hindu khususnya supaya paham itulah. Itu Pak Gede. Pak Tomo, jadi apa yang disampaikan oleh beliau tadi sungguh mengena. Jadi rasanya tidak ada alasan bagi kita Hindu iku ruwet. Jelas tadi di Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 26 itu mengatakan kan, patram puspam palam toyam yume bakti praya jati tad aham bakti upak ditam asnawi praya tat mana. Sehelai daun setangkai bunga udah beliau sudah maha segalanya nggih. Tapi didasari atas ketulusan dan rasa bakti nggih. Betul Pak Tomo. Jadi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban Trisandya 3 kali itu. Pak Tomo. Jadi itu dasarnya untuk kita menciptakan keharmonisan. Supaya kita diwelas asih oleh Sang Hyang Widi, ya kita harus mendekatkan diri. Begitu. Kemudian yang kedua, harmonis itu juga harus kita ciptakan dengan sesama manusia. Sesama manusia artinya tidak hanya untuk umat Hindu saja, tidak. Jadi semua lapisan masyarakat di desa Sebalo, di Kecamatan Pujon, di Kabupaten Malang, di Jawa Timur gitu kan. Di Indonesia, dunia. Betul Pak. Jadi ini kita kan dasarnya adalah sama-sama ciptaan Sang Hyang Widi, ciptaan Tuhan itu.
Jadi makanya rasa rasane menungso jane padha. Iya toh. Nek dijiwit kowe risoro ya rasa njiwit kancane gitu kan. Kalau dicemooh itu merasa sakit, nggak usah mencemooh kepada orang lain. Artinya apa? Harus kita ciptakan dengan senyum. Iya, menyapa dengan rasa yang riang gitu. Iya. Dengan dasar ini kemudian akhirnya orang disapa itu merasa senang. Merasa dihargai. Iya. Merasa senang, membuat rasa senang kepada orang lain, otomatis kan dirinya sendiri juga akan merasa senang. Ya. Jadi seneng sopo aruh karo wong liya gitu. Sopo aruh itu menyapa, ketemu siapa saja kita sapa dengan senyuman gitu. Asal jangan senyum-senyum sendiri loh ya. Kalau ada orang baru senyum, jalan sendiri senyum nanti digowonang lawang nanti. Jadi kita berbahagia, Pak Tomo menjelaskan tidak hanya dengan umat Hindu saja. Dengan umat semua kan ada semboyan Pak Tomo nggih, Wasudaiwa kutumbakam, ayam bandur ayam, netiga nana lagu cetasam, udara cari tanam tahu, Wasudaiwa kutumbakam. Niku Madugya Upanishad 6 sloka 71. Jadi ketika kita umat Hindu merasa memiliki keyakinan serada dan bakti, kita menganggap semua saudara nggih Pak Tomo nggih, ajaran tatwa masih nggih Pak Tomo. Nggih, betul. Nggih Pak Tomo patut niku. Nggih. Jadi ini yang harus kita upayakan. Mulai bangun pagi, kita terus melakukan persembahyangan, menghadap Sang Hyang Widi, kemudian kita akan keluar berinteraksi, mencari kebutuhan keluarga, bekerja dengan sesuai dengan profesinya. Ya, ini jangan lupa kita harus menjaga keharmonisan dengan sesama, ya, dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita. Jangan memandang itu dari golongan apa, dari agama apa, dari suku apa, jangan. Jadi kita sama-sama ciptaan Sang Hyang Widi yang harus kita jalin rasa keharmonisan ini. Dan ini harus kita lakukan mulai dari siapa? Dari keluarga kita dulu. Dari keluarga kita dulu. Dari bangun pagi setelah sembahyang, anak-anak, istri, ayo kita sembahyang dulu gitu kan. Dengan sapa kita senyum gitu. Kemudian kita ngomong sama istri apakah sudah siap makan sarapannya. Ya. Begitu anak-anak juga begitu. Sangunya udah cukup apa belum? Ya, saya mau berangkat sekolah, ya cium dulu kan dengan bahasa-bahasa yang santun begitu. Ini harus kita ciptakan dari rumah tangga kita dulu, ya. Kalau dalam keluarga ini sudah kita ciptakan rasa keharmonisan, akan tercipta suasana yang indah, yang sejuk, ya. Kemudian mengembang kepada tetangga kita. Jadi rasa senang itu tidak hanya dirasakan oleh dalam diri kita sendiri, Pak Gede, jadi dirasakan oleh semua orang. Jadi kita bisa bayangkan sudah, kalau ini semua akan terjadi demikian, begitu indahnya hidup ini. Begitu menyenangkan hidup ini, di mana-mana akan terasa aman, akan terasa menyenangkan, tidak ada gaduh, tidak ada konflik, tidak ada demo. Nah, di sana semua dengan senyum, dengan bahasa yang santun. Ada masalah kita musyawarahkan sesuai dengan itu di Pancasila yang nomor 4 itu kan permusyawaratan. Jadi supaya tidak ada rasa yang ingin maju sendiri, ingin di depan sendiri, ingin berkuasa sendiri. Nah, itu kan. Jadi seperti itu. Ini kita ciptakan terus selalu dalam diri kita dari keluarga kita. Ya. Diri sendiri, keluarga, lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Begitu Pak Gede. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, umat Hindu itu sangat menghormati dengan lingkungan. Ya. Alam semesta ini kan sebagai penopang hidup manusia. Tanpa ada tumbuh-tumbuhan, tanpa ada alam di sekitar kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, makanya kemudian kalau ada bahasa tebangi hutan itu sangat tidak setuju kami. Iya. Kemudian apa terjadi? Longsor ya. Kemudian semuanya akan merugikan kita sebagai manusia. Maka dalam hukum Hindu itu ajarannya adalah lestarikan alam semesta. Ya.
kita bisa menanam bunga. Bunga itu kalau kita rawat, bunganya bisa kita buat canang. Untuk kebutuhan kita bakti ke Sang Hyang Widi. Kita bisa nanam kelapa, bisa kita buat daksina dan seterusnya lah. Kita bisa menanam padi, bisa untuk kebutuhan makan sehari-hari dan masyarakat sekitarnya. Nah, ini tujuannya kita untuk menciptakan kelestarian alam di sekitar kita. Tidak itu aja Pak Gede. Jadi Hindu itu mengenal dengan istilah buta kala. Jadi makanya buta kala ini juga bagian dari ciptaan Sang Hyang Widi yang tidak kelihatan oleh kita gitu loh. Nah, ini di Hindu juga perlu diopeni, dirumati gitu. Bukan berarti kita harus sembah dia, tidak gitu. Ini harus dipahamkan. Sebab kadang-kadang kalau itu tidak dipahamkan, banyak orang yang mengatakan, loh, wong Hindu sing disembah kok para demit, para yang lelembut yang tidak kelihatan, tidak seperti itu. Hindu itu sangat menjaga keharmonisan itu. Tidak hanya dengan sesama, dengan makhluk yang kasat mata pun. Tidak kasat mata pun harus kita openi. Makanya kita harus ngaturi segahan gitu. Ngaturi apa itu namanya, tetabuhan gitu. Ini artinya apa? Supaya para buta kala itu mengerti dengan tugas dan kewenangannya. Tidak mengganggu kepada kita. Ya, makanya kalau banyak orang yang kesurupan, banyak orang yang kena setan, karena dia tidak pernah diopeni, begitu makanya harmonis dengan akhirnya mengganggu kepada kita. Nah, inilah yang perlu kita pahamkan kepada kita semua supaya keharmonisan ini tetap terjaga. Udahlah, kalau ini ajaran Trihitakarana ini kalau kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa bayangkan betapa bahagianya hidup kita, betapa indahnya. Karena sang buta kala pun juga tidak akan mengganggu kepada kita. Semua masyarakat, semua teman, konco ruwangi, podo api kabeh, podo bersahabat semua kepada kita. Kepada Tuhan pun kita selalu kan diberikan waranugraha. Ini yang menyenangkan. Maka kemudian ajaran Trihitakarana ini harus terus sering disosialisasikan. Sering, terutama untuk anak-anak kita, apalagi zaman sekarang ini, zaman milenial, anak-anak itu lebih asik dengan get HP-nya daripada disuruh baca pegawan kita. Nah, inilah kalau di rumah kita atau kita tidak harmonis dengan mereka, mana mungkin mereka mau kan begitu, Pak Tomo ya. Jadi harus kita ajarkan, Pak Tomo katakan tadi, kita mulailah dari diri kita sendiri. Jadi kita bangun itu, kita kembangkan terus kepada anak, kita tanamkan sehingga anak-anak kita pun memiliki pemahaman yang sama dengan kita. Ngoten nggih Pak Tomo nggih. Becik niku nggih. Jadi itu yang perlu kita pahamkan kepada semua, khususnya umat Hindu. Karena pada dasarnya kalau umat Hindu khususnya di Kabupaten Malang, ini kalau kemudian sudah terbiasa, ini kan tidak ada rasa berat. Tetapi kalau kemudian yang belum pernah, kemudian harus dilakukan hal-hal yang belum pernah, yang asing menurut umat Hindu, ini kan merasa berat. Nah, akhirnya banyak yang lari. Banyak yang lari terbirit-birit. Ya, itulah tugasnya Pak Tomo PHDI, tugas berat itu membangun image itu. Oke, pada kesempatan inilah kita mengatakan bahwa upacara yadnya itu kita bangun adalah untuk menciptakan keharmonisan, bukan untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan dan Tuhan. Bagaimana kita bisa lewat ke sini kalau kita musuhan di depan? Gak oleh lewat. Nah, kita harmonis dengan mereka. Begitu juga dengan alam. Di mana kita dapat buah? Di mana kita dapat bunga kalau semua kita tebangi kabeh? Nggak bisa. Kita harus bangun itu, ngoten nggih Pak Tomo. Jadi jangan kita merasa diberatkan oleh yadnya. Tadi sudah dikutip, sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, itu saja sudah cukup. Ada lagi Pak Tomo yang lebih. Kalau tidak punya itu boleh nggak? Boleh. Kalau kita lihat Bhagavad Gita 9 sloka 34, tadi kan 26. Man mano bawo mad bakto madyaji mam namaskuru mam ewasyasi yukta atmana mat parayana. Dengan hanya memusatkan pikiran penuh rasa bakti kepada Sang Hyang Widi dan menjadikan dia sebagai tujuanmu, engkau akan mencapai
kedamaian yang sangat tuh seperti itu nggih Pak. Begitu luhur Pak Tomo, terus terang ini tugas berat bagi Pak Tomo sebagai PHDI bagaimana supaya memberikan sosialisasi itu kepada umat kita sehingga seperti Pak tidak sampai lari atau merasa terbebani nggih. Ya. Jadi begitu Pak Gede. Artinya gini. Jadi kami sudah sering memberikan satu pemahaman kepada umat kami khususnya yang ada di Kabupaten Malang. Ya, kita itu sebagai umat Hindu, sebagai manusia yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi yang beragama Hindu, ini jangan pernah kita itu berbohong kepada, terutama kepada Sang Hyang Widi terhadap diri kita sendiri. Gitu. Seperti kita sampaikan tadi, ya kalau kita mampu ya aturkan yang kita mampu. Ya kalau tidak mampu jangan mengada-ngada, begitu. Jadi banyak orang yang sudah mampu ya, tetapi kemudian beliau tidak pernah mengatakan mampu. Artinya begini, kalau sepeda motor aja di rumah sudah punya tiga yang punya roda 4, 2. Ke pura itu enggak bawa apa-apa. Dupa saja minta sama tetangganya. Nah, ini yang kadang-kadang kan tembungnya bahasanya bahasa guyon, tetapi juga sering terjadi di teman-teman kita, di sahabat-sahabat kita gitu. Artinya apa ya, kita janganlah berbohong kepada diri kita. Kalau kita mampu ya kita maturan. Kalau ada urunan yatnya kita punya, ayolah kita punya gitu. Artinya apa? Ini bukan untuk orang lain sebetulnya, untuk diri kita sendiri. Sang Hyang Widi sudah memberikan contoh terhadap diri kita, ya toh. Kita itu bisa makan, ya toh, bisa memasukkan lewat mulut makanan, bisa buang kotoran lewat dubur itu. Kan artinya bisa masuk harus bisa keluar. Kita menerima waranugrah dari Sang Hyang Widi, mendapatkan paice, mendapatkan rezeki ya. Jangan kemudian tidak pernah kita berpunya. Ini juga nggak imbang gitu loh. Karena badan kita ini bisa sehat, kita itu bisa seger waras karena ada keseimbangan tadi itu. Ada keluar dan masuk itu. Itu. Ini kan contoh sebetulnya Pak Gede. Ini contoh yang sangat realita. Tapi kemudian kalau Sang Hyang Widi sudah memberikan contoh seperti itu, kenapa kita tidak lakukan gitu. Kita sudah menerima paice, memberikan rezeki dari Sang Hyang Widi, kita tidak pernah punya. Berarti tidak ada keseimbangan dalam kehidupan itu. Nah, ini yang perlu kita pahami oleh kita semua ya. Pak Tomo dan pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jadi demikian uraian singkat kami, penjelasan dari Pak Tomo. Bagaimana kita membangun niatnya untuk membangun keharmonisan dalam diri kita sendiri, dalam keluarga, dengan lingkungan, juga dengan ide Sang Hyang Widi Wase. Jangan pernah membohongi diri ketika kita mampu mengatakan tidak mampu. Karena bagaimanapun, kalau kita melihat Bhagavad Gita Adaya 3 Sloka 13 mengatakan, Yadnya sistasina santo mucianti sarwa kilbisai, bujante tu gampapa ye pacanti atma karanat. Ia yang menikmati persembahan dari yadnya akan dibebaskan dari segala dosa, dan ia yang makan hanya untuk kepentingannya sendiri, sesungguhnya makan dosanya sendiri. Demikian Bapak Ibu umat sedharma, semoga apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dapat meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu. Pada akhirnya, Om Sarwasam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan bahagia. Om Sarwasam Santir Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Sarwasam Purnam Bawantu, semoga kita dapat menciptakan kesempurnaan. Om Sarwasam Manggalam Bawantu, semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Pada akhirnya kita tutup sama-sama dengan Paramo Santi. Iring, Paramo Santi, ngawit. Om Santi, Santi, Santi. Om.